Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Oke, untuk melanjutkan materi mata kuliah kita teknik multimedia, hari ini saya akan mencoba memberikan tutorial untuk menggunakan Adobe Premiere. Kenapa saya memilih Adobe Premiere? Karena Adobe Premiere ini yang digunakan oleh perusahaan TV. Nah, standarnya seperti itu. Jadi biasanya kalau tidak menggunakan Adobe Premiere, biasanya Sony Vegas. Ini digunakan untuk mengedit acara-acara yang di syuting secara offline. Ini kita masuk ke Adobe Premiere. Tampilan utamanya seperti ini. Kita masuk ke New Project. Kita bisa buat di sini latih kan gitu ya, langsung kita oke aja tampilan utamanya. Nah, untuk hal pertama yang kita lakukan yaitu kita mengimpor videonya dulu. Kita impor, bisa diklik kanan langsung. Nah, ini saya sudah mempersiapkan 3 file. Ini 3 file ini akan saya masukkan semua, saya impor. Nah, ini adalah file MP3 untuk pemanis musiknya nanti kalau diberi efek musik gitu. Nah, kita masukkan dulu video utamanya di timelinenya di sebelah kanan seperti ini, cukup di drag. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, ini dasar-dasar editing video. Ya, yang pertama harus dilakukan yaitu adalah memotong video kemudian menghapus bagian video yang lain. Ini caranya seperti ini. Misalnya yang saya hapus dari sini, tekan tombol C, nanti akan terlihat gambar potongan seperti itu. Kemudian cukup diklik, nanti gambar sudah terpotong. Kita kembalikan lagi ke selection toolnya di penuju utama. Nah, kemudian diklik di sini, kemudian delete. Nah, kemudian coba kita masukkan video yang kedua, ya. Video yang kedua berupa green screen. Ini adalah efek. Nah, kita masukkan dulu seperti ini. Nah, gambar yang pertama tadi kan ketutup. Jadi bagaimana warna hijau ini bisa dihapus? Caranya masuk ke video efek. Caranya masuk ke video efek. Kemudian masuk ke ini, masuk ke key ya, masuk ke key, kemudian masuk ke ultra key nya ini di drag ya, di drag ke video yang atas sendiri. Nah, muncul seperti ini di key color ada simbol tintanya diklik, kemudian diteteskan atau diklik di warna hijau. Nah, sampai warnanya hilang, berarti gambarnya sudah menyatu seperti ini. Nah, bagaimana sekarang tinggal kita gambar ini biar sesuai. Nah, caranya agak kita tarik biar gambar ini sesuai. Nah, kita tarik sedikit lagi kalau masih belum. Nah, seperti ini. Nah, biar gambarnya menarik, tetap di belakang ada latar belakangnya UPY. Kita tambah lagi gambar, yaitu ya yang sudah saya persiapkan, gambar UPY juga, tetapi kosongan. Artinya tidak ada talennya di situ. Nah, nanti akan terlihat seperti ini, gambar tetap di belakang ada gambar UPY. Nah, seperti ini. Kira-kira sudah pas ya, sudah berubah, maka kita anggap sudah cukup. Nah, ini ada beberapa setelan untuk penghalus, misalnya ada mid ya, jadi ini bisa ada beberapa, misalnya mau ditambah bayangan ya, highlight pada pewarnaan, transparansi, misalnya ini transparansinya mau dibuat 100%, nanti gambarnya jadi seperti ini gitu. Ya, kita buat rata-rata baik aja lah.
Jadi kalau semakin nol dia nanti citra keabuannya semakin tambah, tapi kalau semakin besar dia akan menjadi transparan. Jadi kita tarik sampai posisinya benar-benar pas gitu. Ya. Paling tidak citra keabuannya sudah tidak ada gitu. Nah, ada beberapa ini adalah ya, karena tidak pengaruh jadi tidak usah diberi gitu. Kemudian biasanya saya masuk ke color correction ini hue saturasi ini untuk mengontrol pewarnaan, jadi biar warnanya lebih real ya, lebih real, atau warnanya juga bisa lebih kuat begitu ya. Misalnya yang mau diinginkan pewarna merahnya gitu, ini bisa diperkuat lewat sini ya. Luminansinya ya, ini silahkan dicoba-coba sampai bagian gambarnya itu betul-betul kelihatan real. Nah, kalau misalnya tidak pede ya di reset aja, jadi nanti gambarnya akan kembali seperti semula. Ini juga bisa di reset. Nah, kalau dirasa ini sudah cukup baik ya cukup. Nah, kemudian apabila ini ada gambar yang misalnya tidak sesuai antara sound dengan videonya, kita bisa pakai teknik pertama tadi dengan cara memotong, tekan tombol C, atau langsung kita tarik seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita mau masukkan sebuah sound effect, ya tinggal dimasukkan ini di bawahnya. Jadi simbol di bawah ini adalah untuk musik, yang atas itu untuk A itu audio ya, yang V itu adalah video. Nah, kalau mau soundnya juga disesuaikan, juga bisa ditarik cara seperti ini. Sebentar, ini terlalu mentok ya. Bisa ditarik dulu. Nah, ini bisa misalnya soundnya mau disesuaikan hanya cukup seperti itu, bisa pakai teknik potong juga bisa. Misalnya ini saya klik C, kemudian saya taruh di sini, kemudian sisanya kita hapus. Nah, ini sudah cukup seperti itu. Nanti dia ada suara musiknya, ditambah suara musik. Nah, ini bisa, untuk kreativitas ini bisa diberi suara efek-efek seperti tenaga dalam atau letusan atau suara binatang, ini bisa dimasukkan di situ. Ya. Oh ya, misalnya seperti ini. Misalnya ada gambar yang mau disesuaikan, misalnya di bagian ini ya. Misalnya di bagian pencahayaan ini mau disesuaikan, kita tarik pada gambar itu, misalnya gambarnya sekitar sini sampai sampai ini ya, misalnya sampai gambar di sini, kita klik, kembalikan seperti semula. Kemudian ini gambarnya bisa diperbesar, misalnya mau disesuaikan, misalnya efek cahaya tadi itu mau disesuaikan ukuran tubuhnya, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa, nanti juga akan kelihatan besar ya. Nah, ini udah pas. Nah, untuk menggabungkan file project ini biar bisa diputar di MP4 ya, atau player by layer, kita render bisa pakai untuk finalisasinya cukup diklik ini saja, cukup diklik bisa masuk ke file, kemudian export, kemudian pilih media. Ini nah seperti ini, pilih ke media. Nah, kemudian nanti bisa formatnya bisa pilih. Ini yang paling besar nih AVI ya, AVI, tapi bisa nanti kita pilih ke misalnya format-format yang cukup untuk ringan, kita bisa pilih kayak ini, ke H264, ini yang biasa digunakan seperti MP4 ya. Nanti
ini hasil akhirnya MP4 ya, H264. Nah, kemudian untuk outputnya ya, ini bisa kita rubah ya. Misalnya kita mau taruh di video, kemudian namanya kita ganti, misalnya Kamen Rider, kita save. Nah, setelah itu untuk persyaratannya lain tidak perlu dirubah ya. Kemudian kita langsung ke export. Nah, kita tunggu render sampai proses ini selesai. Nanti file sudah bisa dinikmati. Nah, misalnya ini sudah selesai. Kita lihat hasil akhirnya di video. Nah, ini sudah jadi. Dan kita bisa buka di player. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini karena komputer yang saya gunakan tidak kuat, jadi hasilnya seperti ini. Dia cukup ada kedipnya gitu. Ini karena komputer yang tidak kuat. Tetapi paling tidak cara teknik editingnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti. Apabila mahasiswa ada pertanyaan, silakan langsung WhatsApp ke saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya.